Worksheet atau neraca lajur adalah suatu daftar yang terbagi atas kolom-kolom neraca sisa, ayat jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan yang dibuat untuk menyajikan semua data akuntansi yang diperlukan pada akhir periode akuntansi. Worksheet merupakan suatu alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Pembuatan worksheet bukan suatu keharusan, boleh dibuat, boleh tidak. Namun, bila menghendaki laporan keuangan yang rapi dan baik, kita dapat membuat worksheet terlebih dahulu. Tahapan menyusun worksheet. Yang pertama, pindahkan data neraca saldo. Yang kedua, pindahkan data jurnal penyesuaian. Yang ketiga, masukkan hasil penjumlahan neraca saldo dan jurnal penyesuaian pada kolom neraca saldo yang telah disesuaikan. Yang keempat, pindahkan akun real ke kolom neraca dan akun nominal ke kolom laba rugi. Dan yang terakhir, jumlahkan kolom laba rugi dan neraca, kemudian cari selisihnya. Ini merupakan data trial balance atau neraca saldo dari PT Zelia. Dan ini adalah data adjusting journal atau jurnal penyesuaian dari PT Zelia yang akan kita gunakan. Sebelum mengerjakan worksheet, kita harus membuat kolom-kolom terlebih dahulu. Seperti ini ya teman-teman. Ada nomor akun, account name, trial balance, adjusting journal entries, adjusted trial balance, income summary, balance sheet, debit, dan kredit. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memindahkan data neraca saldo atau trial balance ke dalam worksheet. Nah, sekarang saya tampilkan trial balance PT Zelia yang akan kita gunakan. Pada tahap ini, kita cukup mengkopinya saja, dan sedikit informasi tambahan bagi akun yang tidak memiliki saldo tidak perlu dimasukkan. Setelah memindahkan trial balance, langkah yang kedua yaitu memindahkan data ke kolom jurnal penyesuaian atau adjusting journal entries yang ada di worksheet PT Zelia. Cara memindahkannya harus secara urut agar tidak ada yang terlewat. Sedikit informasi tambahan, jika menemukan akun yang sama maka saldonya dijumlah atau dikurang. Pertama-tama, kita akan memindahkan depreciation expense pada debit sebesar Rp4.600.104. Lalu, akumulasi depreciation building pada kredit sebesar Rp3.125.000. Lakukan sampai akun terakhir di memo selesai. Karena kita menemukan akun yang sama, yaitu akun prepaid income tax, maka saldo harus kita kurangi, karena saldo pertama masuk ke debit dan yang kedua masuk ke kredit.
Saldo hasil pengurangan masuk ke saldo kredit karena saldo kredit lebih besar daripada saldo debit. Setelah kita memasukkan semua akun ke dalam kolom jurnal penyesuaian atau adjusting journal entries, langkah terakhir adalah menjumlahkan semua saldo yang ada di debit maupun kredit. Langkah ketiga yaitu adjusted trial balance, yaitu menjumlahkan neraca saldo atau trial balance dengan jurnal penyesuaian atau adjusting journal entries. Cara menjumlahkannya, jika posisinya sama, debit dengan debit atau kredit dengan kredit, maka dijumlahkan. Tetapi jika posisinya berbeda, debit dengan kredit atau kredit dengan debit, maka dicari selisihnya. Tetapi jika hanya muncul satu kali, maka tinggal dipindahkan. Setelah kita menjumlahkan trial balance dan adjusting journal entries, lalu memasukkan nominalnya di adjusted trial balance, langkah selanjutnya adalah menjumlah kolom debit dan kredit hingga hasil penjumlahannya sama atau balance. Langkah selanjutnya memindahkan adjust trial balance ke kolom balance sheet, terkhusus akun real yakni akun harta, utang, modal yang diawali nomor akun 1, 2, dan 3. Selain itu, masuk ke akun nominal dan dipindahkan ke kolom income summary. Setelah memasukkan akun ke kolom income summary dan balance sheet, kita jumlahkan dan cari selisihnya. Hasil penjumlahan di kolom income summary dan balance sheet memang tidak sama, tetapi selisih dari income summary dan balance sheet harus sama untuk menentukan betul atau tidaknya jumlah yang diperoleh.
Jumlah pada kolom income summary dan balance sheet pasti berbeda. Namun selisihnya harus sama karena itu yang menentukan benar atau salahnya income summary.